Cek 1 2 3 cek. Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Abai Abadi Des. Akhir-akhir ini banyak banget itu bencana di dunia. Dan tadi malam, pokoknya tanggal 13 bulan 2 2021 di Jepang ya, saya lihat di Insta Story teman-teman saya yang orang Jepang maupun yang orang Indonesia, bahwasannya di Jepang ada lagi gempa bumi kekuatan 7,1 skala Richter apa ya. Pusat gempa bumi ini berdekatan dengan pusat gempa bumi yang terjadi 10 tahun lalu di Jepang, yaitu di Fukushima, yang menyebabkan tsunami yang gede itu loh lur. Dan ngomong-ngomong soal gempa di Jepang, saya mau cerita sedikit ya ke kalian, mau sharing ke kalian ketika terjadi gempa di Jepang. Dan waktu itu kebetulan saya pun sedang berada di Jepang lur. Jadi seperti apa, saya ceritakan berikut, oke? Jadi ceritanya begini dulu lur. Waktu itu saya lagi tiduran lah ya, hari libur, hari Sabtu waktu itu kalau nggak salah. Tidak lama bunyi tuh HP saya. Jising des. Jising itu ada dua arti ya. Ada percaya diri atau kepercayaan diri dan gempa bumi. Dan jising yang gempa bumi itu bentuk kanjinya seperti ini lur. Waktu itu HP saya berbunyi ada pemberitahuan jising des. Saya juga kaget. Ini apa? Seumur-umur saya baru kali ini di HP saya tiba-tiba ada alarm jising des dan suaranya sangat kencang. Jising des dan saya kebingungan ini jising apa gitu. Ternyata saya baru ngeh saat saya lihat keluar dari jendela apato saya. Itu saya melihat tiang listrik itu goyang lur. Dan saya baru sadar ternyata ada gempa bumi. Apato tempat saya tinggal baru saya rasakan itu bahwa rumah kita tuh bergoyang. Tapi nggak kayak gempa waktu di rumah di Indonesia kayak gitu. Kalau di Indonesia kan getarannya itu bener-bener kerasa ya, apa jendela itu kan nyampe getar gitu. Waktu saya di Jepang itu, waktu itu pas ada gempa itu rumah kayak di ayun-ambing kayak gitu aja sih lur. Bahwasanya rumah-rumah di Jepang itu di bawahnya pakai suspensi lur, bukan suspensi kayak mobil kayak gitu ya. Maksudnya itu ada macam ulir per. Ada per, jadi kalau gempa bumi itu mereka nggak terlalu getar gitu rumahnya, hanya goyang-goyang saja. Pas gempa itu waktu itu lumayan lama dan saya langsung turun ke bawah ngasih tahu teman-teman bahwasannya ada gempa. Saya pun nanya ke teman-teman saya, dapat nggak tuh alarm yang seperti itu? Ternyata mereka juga katanya dapat alarm yang seperti itu ya, jising des gitu. Pas saat itu saya kaget sekaligus gimana ya, oh ternyata gempa di Jepang tuh seperti ini ya, karena memang bangunan-bangunan di Jepang itu kan katanya emang dibangun untuk anti gempa. Tapi di balik itu saya pun kagum dengan cara sistem di Jepang memberitahu warganya itu lewat HP seperti itu ya. Karena memang kita tahu sendiri itu handphone itu adalah sebuah alat yang paling dekat dengan kita ya. Jadi saat gempa terjadi itu HP tuh otomatis semua HP bunyi lur, otomatis alarm darurat seperti itu loh. Dan ada pesan seperti ini. Itu sambil ada pemberitahuan keras banget jising des seperti itu. Jadi itu tuh memperingatkan kita untuk menyelamatkan diri dan pergi ke tempat yang aman. Tuh, sebenarnya untuk pemberitahuan darurat ini di Jepang nggak cuma jising atau gempa bumi doang lur. Dulu waktu saya di Jepang juga pernah dapat pemberitahuan di HP itu alarm. Kebetulan waktu itu apato saya tuh tidak jauh dari sungai irigasi lah mungkin kalau di kita ya, sungai irigasi. Dan kebetulan katanya waktu itu kan sedang hujan lebat, mau ada pembukaan pintu dari dam, jadi air tuh mengalir lewat sungai tersebut. Nah, handphone atau orang-orang yang ada di sekitar sungai tersebut, pas airnya mengalir, handphone kita tuh berbunyi bahwa pemberitahuannya tuh kita untuk hati-hati jangan berada di samping sungai tersebut, atau ya mungkin yang sedang mancing, seenggaknya udah ada pemberitahuan dulu gitu sebelum airnya benar-benar datang. Dan begitulah cara pemerintah Jepang untuk mengantisipasi, bukan mengantisipasi bencana ya, tapi mengantisipasi korban akibat dari bencana
di Jepang seperti lur. Itulah sebabnya setiap ada bencana di Jepang itu korbannya sedikit. Ya nggak lur? Coba aja yang tsunami Fukushima 10 tahun lalu aja itu korbannya kan sekitar berapa orang gitu. Waktu itu tuh kebetulan pas gempa saya itu bukan gempa Fukushima ya, tapi gempa di daerah selatan Jepang. Kalau nggak salah itu waktu itu tuh di daerah Fukuoka ya. Perusahaan tempat saya bekerja pun dulu waktu itu tuh sempat ada libur beberapa hari karena supplier di perusahaan tempat saya bekerja ini ada yang kena dampaknya juga loh. Jadi di Indonesia juga mungkin untuk akhir-akhir ini ya Departemen Meteorologi kita juga kan selalu memberi himbauan ya lewat handphone itu kan suka ada pemberitahuan itu dari atas bahwa waspada kuning, hujan lebat gitu. Saya berharap semoga kedepannya Badan Meteorologi di kita pun mengikuti bagaimana sistem di Jepang ini gitu loh lur. Oke, alarm pas ada gempa bumi langsung alarm. Jadi meminimalisir korban itu kan biasanya orang itu paling jarang orang jauh dari handphone, itu yang paling dekat itu pasti handphone. Jadi lewat pemberitahuan alarm di handphone ya bisa mengurangi jumlah korban yang akan terjadi akibat gempa bumi atau bencana lainnya gitu loh lur. Oke, jadi itu sharing saya waktu di Jepang waktu terjadi gempa bumi lur. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian dan mudah-mudahan video ini informatif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Sunda wani ngumbara.